Perkenankan kami memulai acara dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para Kepala Staf Angkatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para sesepuh Purnawirawan TNI Polri, Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, serta segenap tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir di Balai Kartini dalam keadaan sehat walafiat pada acara Halal Bihalal Presiden Republik Indonesia bersama Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Atas kehadiran Presiden Republik Indonesia, kami menghaturkan hulu balang menghunus pedang, nampak keren memimpin pasukan. Selamat sore, selamat datang Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan. Selanjutnya kita simak bersama hikmah halal bihalal ditutup dengan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kita hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan, yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para sesepuh Purnawirawan TNI Polri, dan pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, serta segenap tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama Bapak Presiden merayakan atau memperingati atau melaksanakan satu peristiwa yang khas untuk Indonesia yang kita kenal dengan halal bihalal. Halal bihalal bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu artinya. Iya, ini adalah kreativitas Indonesia murni. Berawal ketika anak-anak muda di Yogyakarta, di Masjid Kauman, para seniornya, orang tuanya minta, ayo bikin spanduk seperti ini, yang bisa mengcover dua peristiwa. Pas hari Jumat, tanggal 9 Ramadan, berlangsung 17 Agustus 1945. Tapi pada saat yang bersamaan juga
kita akan melakukan silaturahim. Jadi halal yang pertama, mari kita saling memaafkan karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa telah mengampuni dosa kita melalui bulan puasa Ramadan. Tapi dosa horizontal kita, mari kita juga melakukan saling maaf satu sama lain. Lupakan ada pengkhianat perang, lupakan mata-mata Belanda. Indonesia sudah merdeka, mari kita berkumpul untuk merayakan dua peristiwa. Peristiwa kemenangan melawan hawa nafsu dengan Lebaran, dan peristiwa kemenangan melawan mengusir penjajah dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi halal yang pertama itu adalah sifatnya religi, dan halal yang kedua adalah sifatnya kebangsaan. Rupanya anak-anak muda Kauman itu juga ikut ke Jakarta, dan setiap tahun diperingatilah halal bihalal, dan sampai hari ini halal bihalal menjadi salah satu komoditi ekspor Indonesia. Ternyata di negara-negara lain pun juga meniru apa yang kita sebut dengan halal bihalal ini. Sangat efisien, sangat efektif, karena tidak perlu dari rumah ke rumah, cukup dalam satu aula seperti ini, maka insya Allah kita akan saling memaafkan satu sama lain. Inti halal bihalal itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya adalah silaturahim. Silah itu artinya connect, tersambung. Negatif positif ini bersambung, maka nyalalah listrik ini sehingga kita bisa bercahaya dan kita juga bisa mendengarkan sound system ini. Kalau itu putus berarti terjadi kegelapan. Itu namanya silah. Rahim, rahim itu artinya cinta. Ya. Di dalam hadis Nabi disebutkan kalau seluruh kitab suci Al-Quran 6.666 ayat itu dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini dipadatkan, pemadatannya ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dan inti basmalah itu ialah Ar-Rahmanirrahim. Ya, itu disebut dengan Ummul Asma. Induknya seluruh 99 nama Tuhan itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahmanirrahim itu adalah berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah, artinya cinta. Jadi kalau Al-Quran 6.666 ayat itu dipadatkan menjadi hanya satu kata, maka kosakata itu adalah rahimah, artinya cinta. Jadi sangat tidak tepat kalau kita mengajarkan agama, tapi yang diajarkan adalah sebuah perbedaan, apalagi kebencian. Karena itu kita perlu para penganjur agama, para pendakwah, seharusnya yang menjadi inti nasihat keagamaan itu adalah cinta. Jika cinta sudah bekerja, maka semua akan menjadi akrab satu sama lain, dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Silaturahim juga, Bapak Ibu sekalian, tentu bukan hanya kita sesama, walaupun itu mereknya halal bihalal. Halal bihalal untuk Indonesia adalah untuk ukhuwah yang biasa kita kenal dengan tri ukhuwah, tapi saya akan tambahkan satu ukhuwah baru di sini. Ukhuwah basyariah, sama-sama kita sebagai makhluk manusia. Jadi kalau kita mengatakan ukhuwah basyariah, maka kita akan mengatakan hanya satu. Humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada colorsnya. Kita semuanya satu. Apalagi kita sebagai NKRI bangsa Indonesia, kita diikat oleh satu ikatan primordial yang sangat kuat. Dari Sabang sampai Merauke kita itu adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan kita juga masing-masing punya agama-agama lokal kita masing-masing, itu ukhuwah Islamiyah dan agama-agama yang lain. Tapi saya ingin menambahkan satu ukhuwah yang bisa saya ingin mengartikulasikan apa yang sering disebutkan oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo, persamaan sejarah, ukhuwah tarikhiyah. Persamaan historis, sama-sama pernah dijajah oleh para penjajah sekian lama, itu ternyata mengendapkan ke alam bawah sadar kita sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi tidak kalah dengan ukhuwah NKRI, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah, itu adalah ukhuwah tarikhiyah. Tarikh itu adalah historical background kita sama sebagai orang-orang yang pernah dijajah. Karena itulah perekat ya primordial yang sangat di dalam, yang sangat mendalam adalah persamaan sejarah ini. Kita sama-sama berkeringat, bahkan nenek moyang kita mengucurkan darah.
demi untuk menyelamatkan dan membebaskan negeri tercinta ini. Sehubung dengan itu ada ayat yang sangat relevan untuk kita sering singgung, apalagi kita bicara di sini para purnawirawan, purnawira bakti TNI. Ada satu ayat yang sangat menghibur untuk kita semuanya. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang yang mengorbankan egonya, mengorbankan dirinya di jalan Tuhan, ya, untuk mencapai pembebasan, itu adalah mati. Tidak, kata Quran. Mereka itu akan tetap hidup dan akan mendapatkan jaminan rezeki di sana oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa yang sering kita peringati, menghormati arwah pahlawan, mendoakan mereka yang sudah gugur mendahului kita, itu perintah Al-Quran. Dan itu perintah agama lain juga sama. Semua agama sebetulnya percaya ada kehidupan sesudah mati dengan istilah yang berbeda. Dalam Islam kita kenal hari kebangkitan, hari akhirat. Agama lain menggunakan istilah reinkarnasi, tapi sesungguhnya tema sentralnya sama, bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Bahkan kematian itu sebetulnya adalah bahagian yang harus kita lewati dan tempat transit yang ketiga. Kita berasal dari sebuah gudang roh, transfer ke dalam rahim ibu, terminal kedua. Terminal ketiga ini adalah dunia ini. Almarhum, almarhumah, para pahlawan perintis bangsa itu sudah berada di terminal yang keempat. Dan terminal terakhir itu makanya disebut hari akhirat, ialah hari kebangkitan nanti di akhirat. Dan sesungguhnya tidak ada kematian. Kematian yang kita maksudkan itu sebetulnya adalah pindah terminal. Ya, makanya itu halal bihalal silaturahim. Bukan hanya untuk kita sesama orang yang hidup, tapi kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk berhalal bihalal. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim. Dalam agama Islam banyak hadisnya. Ya. Anak-anak, ya, waladun saleh yad'u lahu, anak yang pernah kita besarkan, apakah itu anak biologis, apakah itu anak intelektual, ya. Anak-anak yang pernah kita lahirkan sekarang menjadi jenderal, anak-anak yang pernah kita didik sekarang menjadi profesor, itu juga adalah anak-anak intelektual kita. Orang-orang yang pernah kita bimbing sehingga sadar, itu adalah anak-anak spiritual kita. Posisi anak biologis, anak intelektual, dan anak spiritual itu sama di dalam agama dan sama dalam Islam. Kadang-kadang anak spiritual, anak intelektual itu lebih menolong daripada anak biologis itu sendiri. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, naiklah ke dalam perahu kami anak, kata Nabi Nuh. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu tapi bukan anak spiritualmu. Yang selamat dalam perahunya Nabi Nuh adalah anak-anak spiritual, anak intelektualnya. Anak biologisnya yang durhaka itu tenggelam bersama ibunya. Jadi ini satu pembelajaran buat kita bahwa jangan pernah kita bosan dan jangan pernah kita putus asa mendidik, membesarkan orang. Sebab posisi anak intelektual dan anak spiritual itu sama dengan anak biologis. Bahkan siapa yang paling akrab rasa cintanya, maka itu lebih akrab ya prestasi kita di hadapan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Silaturahim dalam Islam bukan hanya untuk antara kita sesama umat manusia saja, tetapi sangat komprehensif. Silaturahim dengan seluruh alam semesta ini. Ya. Semua agama, Bapak Ibu boleh kita cek, menganggap bahwa tidak ada kata benda mati dalam kamus agama apapun. Agama Islam sudah pasti, wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, hanya kalian yang tidak memahami tasbihnya. Masya Allah, alhamdulillah, artificial intelligence sekarang ini sudah mulai membocorkan rahasia kitab suci. Satu persatu sekarang ini apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu, dalam satu majalah perbukuan di Amerika disebutkan bahwa kitab suci Quran itu paling sering keluar masuk dalam laboratorium. Dedaunan bahkan bebatuan, ternyata alat-alat canggih sudah mampu menemukan bahwa setiap benda itu punya getaran, punya energi. Dan energi itu nanti pada saatnya mengeluarkan suara. Jadi persis seperti yang dilakukan Rasulullah. Apakah kalian pernah mendengarkan pasir bertasbih? Bertasbih artinya memuji Tuhan. Masa batu bisa bertasbih? Nabi memungut 7 butir pasir,
dengar, hai Utsman, enggak ada tuh suaranya ya Rasulullah. Dempetkan di telinganya. Begitu mendempetkan, oh ada seperti suara lebah. Itu bukan suara lebah tapi tasbihnya pasir. Jadi ini satu bukti tidak ada benda mati di dalam kamus kitab suci. Bahkan mimbar seperti ini, ada hadisnya 7 hadis yang meriwayatkan. Ketika mimbarnya Rasulullah yang terbuat dari batang korma, pelepah korma, ada 2 ibu-ibu, ya Rasulullah sudah tidak pantas menggunakan mimbar tua seperti ini. Kebetulan anak buah saya, budak saya itu adalah tukang kayu. Boleh nggak saya gantikan mimbar tua ini menjadi mimbar kayu yang buat bagus? Menjelang sholat Jumat, Bapak Ibu, datanglah 2 budak menggendong mimbar kayu, podium kayu ya. Ini ya Rasulullah, bagus sekali. Nabi menjemput kreativitas warganya. Bongkar mimbar tua, karena sudah jamaah banyak di depan, dionggok saja di situ dulu. Alangkah kagetnya jamaah. Mendengarkan suara isak tangis, berdirilah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya mendengarkan orang menangis. Iya, yang menangis itu bekas mimbar, masih ingin aku duduki menyampaikan khutbah, tapi harus diganti dengan mimbar yang baru. Nabi mendatangi bekas mimbar, wahai sahabat, apa yang engkau minta? Mau enggak aku tanam di pinggir kali dengan mukjizat Nabi kan? Insya Allah kamu akan hidup atas izin Allah. Atau engkau nanti akan hidup memberi makan kepada para penghuni surga. Bisik-bisik jawaban apa yang bertanya sahabat itu, apa jawabannya Rasulullah? Dia memilih untuk memberi makan kepada para penghuni surga. Begitu selesai khutbah Jumat, bekas mimbar itu dibawa pulang oleh sahabat yang bertanya di hadapan Rasulullah. Ini bukan mimbar biasa, bisa menangis, bisa berbicara dengan Rasulullah dan penghuni surga. Ini satu bukti dan alasan bahwa memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Sudah pernah berjasa kok. Jadi jangan melihat ya, benda-benda seperti ini pun yang orang lain menganggap benda mati, itu tidak bisa disepelekan, dipandang enteng, apatah lagi kalau itu orang. Jadi jangan karena Bapak Ibu kita sudah pensiun misalnya, lantas kita melakukan perubahan sikap. Ingat Bapak Ibu sekalian, para purnawirawan, para purna bakti, itu biasanya doanya lebih makbul. Karena tidak ada lagi beban, kerjaannya hanya mengaji, ke rumah ibadah dan seterusnya. Karena itu apa yang kita lakukan pada hari ini sungguh pemandangan yang sangat indah. Junior dan senior berkumpul untuk saling memaafkan, untuk saling memberi petunjuk, dan inilah yang dikehendaki oleh seluruh ya ajaran luhur kita, bangsa kita. Silaturahim juga Bapak Ibu sekalian, ya itu bukan hanya untuk benda-benda seperti ini, apa saja, pepohonan pun juga terbukti juga bahwa misalnya kita lihat buku bestsellernya Risaru Imoto, air yang kita ucapkan doa itu berubah kristalnya menjadi sangat indah, sangat cantik. Dan pepohonan, ya, penelitian di Shiba University Jepang, anggrek yang dipelihara oleh tuan dan nyonya jauh lebih cantik bunganya daripada yang dipelihara oleh tukang kebun yang di dalam kepalanya hanya honor setiap bulan. Jadi kembang pun juga kalau dirawat dengan baik itu akan menampilkan indah. Tetapi bayangkan kalau anak-anak kita, cucu kita dipelihara oleh babysitter, bagaimana bisa mendoakan kalau kita sudah wafat? Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil hikmah dari halal bihalal ini dengan cara mempererat hubungan silaturahim antara kita satu sama lain, bukan saja antara sesama manusia, tetapi antara makrokosmos dan mikrokosmos. Di Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk mengupgrade. Bukan lagi trilogi kerukunan, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan agama lain, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, insya Allah sudah lewat bagi bangsa Indonesia. Kalau ada isu, itu kita selesaikan secara kasuistik. Maka kita harus meningkat untuk trilogi jilid tua. Apa itu? Silaturahim antara sesama umat manusia ini sangat penting. Yang kedua adalah silaturahim antara manusia dengan alam semesta, alam raya. Dan yang ketiga, alam semesta, manusia, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau segitiga ini bagus, maka kita bisa menunda kiamat ini akan tiba.
Persoalan kita yang hadapi sekarang ini adalah lingkungan hidup kita itu dianggap hanya semata-mata objek. Padahal agama menganjurkan alam semesta itu bukan hanya objek, tapi juga sekaligus menjadi sahabat kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Karena itu kita perlu merubah sistem teologi kita sekarang ini yang over maskulin. Maka kita perlu menciptakan suasana kebatinan keberagamaan yang kami istilahkan dengan ekoteologi. Teologi yang menekankan aspek the femininity of God-nya. Tuhan itu sebetulnya lebih menonjol sebagai feminine God daripada the masculine God. Itu semua agama mengatakan seperti itu. Tapi kenapa hambanya menjadi hamba yang over maskulin? Semuanya mau dirusak. Karena itu mari kita kembalikan posisi teologi kita menjadi feminine teologi, dan insya Allah kita akan menjadi contoh sebagai negara yang mengedepankan femininity of God itu sendiri. Dan ini yang kita harapkan. Dunia mengharapkan adanya persahabatan antara manusia, sesama manusia, antara manusia dengan alam semesta, dan tentu juga antara manusia, alam semesta, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Semoga perjumpaan pertemuan kita di sini insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang dipanjatkan oleh 40 orang ke atas itu insya Allah akan diijabah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi kita di sini dihadiri oleh begini banyak orang, dan insya Allah dengan penuh ketulusan kita hari sini. Izinkan saya memimpin doa ini secara agama Islam, yang lainnya mohon menyesuaikan. Doa yang pertama, izinkan saya mengajak kita untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada para arwah pahlawan yang telah gugur mendahulu kita, terutama yang telah menghancurkan dirinya, mengalir darahnya untuk menggapai kemerdekaan itu. Mari kita kirimkan doa. Mereka nanti akan menerima parcel. Semua doa yang dipanjatkan oleh orang mati itu nanti akan bertajassud, berubah menjadi parcel yang sangat menghibur roh orang yang kita kirimkan doa itu. Ya. Kepada mereka mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihatlah kami semuanya. Engkau Maha menyaksikan, inilah kami para hamba-Mu, bersimpu di hadapan-Mu ini. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon agar Engkau memberikan pengampunan terhadap kami semuanya. Izinkan kami juga memohonkan pengampunan terhadap para arwah, saudara-saudara kami, bapak ibu kami, yang gugur mempertahankan kemerdekaan negeri kami. Kami titipkan mereka kepadamu ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ampuni dosanya, lipat gandakan pahalanya, dan mohon kiranya mereka semua menjemput kami di pintu surgamu. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu juga bersimpu pada kesempatan ini. Kami juga memohon bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, agar kami bisa membangun bangsa kami yang sangat indah yang Kau anugerahkan kepada kami ini dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Allah, ringankanlah seluruh beban-beban dan rintangan-rintangan kiranya Engkau menghindarkan kepada kami. Insya Allah kami berjanji sisa-sisa umur ini kami akan menjadikan diri kami sebagai khalifah, representatif Engkau di muka bumi ini, yang akan memakmurkan alam semestamu dan yang akan memelihara hubungan silaturahim antara kami satu sama yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami menyerahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Sisa-sisa umur yang Engkau pinjamkan kepada kami ya Allah, permanenkanlah kami di atas jalan-Mu yang benar, yang luhur. Jangan memberikan beban-beban hidup di akhir hayat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Jemputlah kami nanti pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya ucapan selamat datang akan disampaikan pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Komarudin Simanjuntak, SIP MSc. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang kami hormati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau hadir selaku keluarga besar Tentara Nasional Indonesia. Yang kami hormati unsur pimpinan dan anggota DPR RI, para menteri dan wakil menteri, Kabinet Merah Putih, dan pejabat TNI Polri. Yang kami hormati para ketua organisasi purnawirawan, PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, LPRI, serta Forum Komunikasi TNI Polri. Para purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri yang kami banggakan, serta hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam suasana kebersamaan yang penuh kehangatan dan kekeluargaan dalam rangka halal bihalal keluarga besar TNI Polri. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa acara halal bihalal diikuti oleh 1.210 orang, terdiri dari purnawirawan TNI Polri dan keluarga besar TNI Polri. Dengan penuh kerendahan hati, disertai rasa bangga, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena di tengah-tengah padatnya tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai kepala negara masih menyempatkan waktu berhalal bihalal bersama para purnawirawan TNI Polri. Kehadiran Bapak Presiden merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi para purnawirawan beserta seluruh keluarga besar TNI Polri. Kami merasakan dan menyaksikan langsung semangat Indonesia maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Kami juga bangga
melihat bangsa ini melangkah dengan penuh percaya diri menuju masa depan yang kuat, maju, dan disegani dunia. Peran Indonesia dalam forum internasional kini semakin signifikan, dan semua itu merupakan buah dari kepemimpinan Bapak yang visioner dan berakar kuat pada nilai-nilai luhur bangsa. Kami juga memanjatkan doa tulus, semoga Bapak Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan yang prima dalam memimpin bangsa Indonesia sekarang dan ke depan. Semoga visi besar yang tertuang dalam Asta Cita dapat membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan amanah dari para sesepuh, para senior, bahwa kami purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program kebijakan dan langkah-langkah yang baik Bapak Presiden janjikan demi masa depan Indonesia. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau belum maksimal pada kesempatan ini, kami mohon yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Om Santi, 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 Om. Selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan pengarahan Presiden Republik Indonesia yang terhormat Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang saya hormati Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat sebagai tuan rumah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, Wakil Ketua MPR RI Saudara Edi Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua BPK RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Budi Priyono, yang saya hormati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai keluarga besar TNI, para menteri koordinator Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono. Ini Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Saudara Sugiono ini purnawirawan remaja. Oh, ada wartawan, jadi nggak boleh terlalu banyak joke ya. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Agama Kiai Haji Profesor Nazaruddin Umar, Menteri Transmigrasi Saudara Iftitah Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Saudara Rahmat Pambudi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya, belum purnawirawan, Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, beserta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Presiden RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, dan para Purnawirawan bintang 4 yang hadir, Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumilar, Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Jenderal TNI Endiartono Sutarto, Jenderal TNI Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Budiman, Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Marsikal TNI Purnawirawan Yuyu Sutisna, Marsikal TNI Purnawirawan Herman Prayitno, Marsikal TNI Purnawirawan Imam Sufaat, Marsikal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia, Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto, Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio,
Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji, Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, Jenderal Polisi Purnawirawan Timur Pradopo, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Friedrich Paulus, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Mayor TNI Purnawirawan Osi Darmawan. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan saudara-saudara para pimpinan dan pengurus PPAD Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut, Purnawirawan TNI Angkatan Udara yang saya hormati, seluruh undangan yang saya hormati. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kesehatan, nafas yang masih diberi kepada kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan suatu halal bihalal dalam rangka masih suasana Lebaran, suasana Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Saudara-saudara sekalian, karena ini halal bihalal, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita menghadapi tahun yang akan datang, kita diberi perlindungan, diberi petunjuk, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing dalam keadaan yang baik dan selalu di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk hadir pada acara ini. Memang terus terang aja saya minta maaf, saya jarang hadir acara-acara semacam ini karena mungkin kebetulan jadwal dan waktunya tidak tepat. Tapi alhamdulillah beberapa hari yang lalu datang pimpinan PPAD menyampaikan undangan dan saya lihat saya bisa hadir, sehingga bagi saya ini suatu kehormatan. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai purnawirawan diajarkan dari sejak kita muda sebagai prajurit. Hari-hari pertama kita di tentara, kita diajarkan bahwa begitu kita menjadi prajurit, hidup kita, jiwa kita sesungguhnya sudah bukan milik kita sendiri lagi, bukan milik keluarga kita lagi. Jiwa dan raga kita sudah persembahkan kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Itu pelajaran yang melekat di hati saya sebagai prajurit muda. Kemudian
terus terang saja saya merasa beruntung. Saya dan kawan-kawan saya merasa beruntung. Kami sempat digembleng langsung. Kami sempat merasakan kepemimpinan langsung dari Angkatan 45. Angkatan 45 bukan saja dari tentara, bukan saja dari polisi, tapi harus dikatakan bahwa Angkatan 45 adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita. Mereka yang di kelompok bersenjata dan mereka yang tidak bersenjata tapi sama-sama berjuang. Angkatan ini memiliki ciri khas yang ciri yang sangat khas. Saya kira mereka-mereka yang merasakan hubungan langsung dengan Angkatan 45 akan membenarkan pendapat saya. Banyak yang merasakan langsung, saya kira Pak Tri, Sri Sultan, ayahanda dari Sri Sultan, seorang pejuang, seorang jenderal TNI menghadapi Belanda di Yogyakarta. Banyak di antara kita pasti pernah mengalami itu. Tapi yang saya rasakan adalah yang pertama, patriotisme yang berkobar-kobar. Cinta tanah air yang luar biasa. Dan kepercayaan diri. Percaya diri. Karena mereka merupakan bagian dari suatu generasi yang berhadapan dengan negara-negara adikuasa. Waktu itu Jepang adalah adikuasa. Inggris adikuasa. Belanda pada zamannya adalah adikuasa. The Dutch Empire. Sebelum British Empire, the Dutch Empire sangat-sangat kuat. Generasi 45 adalah generasi yang merasa bahwa penerus dari perjuangan ratusan tahun dari semua suku, semua daerah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa kuli. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa pesuruh. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa yang kerdil, bangsa yang miskin. Angkatan 45 berani mengambil sikap padahal negara belum punya anggaran, belum punya administrasi, belum punya organisasi. Senjata direbut, kadang-kadang mengangkat dirinya pada saat orang tidak berani. Mereka di usia muda berani tampil. Panglima Besar Sudirman menjadi Panglima Besar pada usia 29 tahun. Ignatius Slamet Riyadi menjadi Komandan Brigade pada usia 22 tahun. Saudara-saudara, mereka muda-muda berani.
Dan banyak yang mati waktu muda-muda. Di keluarga saya, dari sejak kecil selalu dibawa ke makam. Ini makam pamanmu. Gugur di Tangerang pada usia 21 tahun. Ini pamanmu yang lain. Gugur di Tangerang sebagai kadet umur 16 tahun. Jadi bangsa ini berdiri di atas darah, keringat dan air mata anak-anak muda, air matanya ibu-ibu. Saudara-saudara, kita merasakan, kita digembleng oleh mereka. Itu yang tersisa di hati kita, saya yakin. Yang jelas di hati saya. Saya, saudara-saudara, bersama saudara-saudara hampir semua, banyak senior saya di sini, guru-guru saya. Waktu kita muda, kita siap segala-galanya kita berikan kepada negara dan bangsa. Jiwa dan raga kita tidak punya apa-apa. Letnan, kapten, mayor. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kesempatan ini saya sampaikan. Karena kalau tujuan halal bihalal, sesudah saya mohon maaf lahir batin sebenarnya selesai. Kan begitu. Tapi kapan lagi saya bicara sama saudara-saudara sekalian? Ya. Saya sampaikan ini. Karena sesudah kita berjuang, sesudah kita memberi semua masa muda kita kepada negara, kita lihat, loh, negara saya ini yang dibangun oleh darah, keringat, air mata, Sudirman, Slamet Riyadi, Ngurah Rai, Walter Monginsidi, ribuan pemuda, pemudi, kok sekarang begini? Kita bangun dan kita lihat kekayaan bangsa, kok kekayaannya tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun, hidupnya susah, rumahnya masih kontrak. Panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya, komandan-komandan saya lihat there is something wrong. Kita lihat, kita mau take off, dihajar. Tiap kali kita mau maju, dihajar. Kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama, gak jelas. Tapi kita sebagai jenderal, kita sebagai prajurit, kita lama-lama kita belajar. Oh, rupanya ini kita ini dari ratusan tahun diveda et impera, diveda et impera, diveda et impera, kita selalu dipecah belah, dan dipecah belah. Dan karena kita dipecah belah, tidak ada, maaf harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan angkatan 45 yang kita akui. Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu selalu menjadi
pegangan kita seolah-olah Sabta Marga ada Pancasila, ada Undang-Undang 45. Sumpah Prajurit ada. Setiap produk selalu ada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Tapi maaf, saya katakan banyak di antara elit yang tidak memahami atau tidak mau memahami atau pura-pura tidak mau lihat arti dari pasal-pasal penting dalam Undang-Undang 45. Dan karena itulah kita melihat bahwa kekayaan kita selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Ini sumber masalah. Dan karena inilah saya terjun ke medan politik. Saya terjun ke medan politik karena Angkatan 45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita. Dan mereka mengajarkan kepada kita semangat tidak mengenal menyerah. Saya tidak rela kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya tidak rela. Dan karena itu saya terjun ke politik. Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh situ. Coba buka sejarah dunia, ya. Tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang mensukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri. ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar. Dan maaf, sekarang kalau disurvei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya? Tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, bahwa TNI karena sifatnya, karena semangatnya, karena kita diseleksi, direkrut, yang masuk biasanya adalah mereka-mereka yang patriotik. Jadi, begitu pensiun, begitu kita keluar dari tentara, rasa cinta tanah air, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin menyelamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu senior-senior TNI ada yang terjun ke politik. Pak Edi Sudrajat, Pak Tri bikin partai. Pak SBY bikin partai. Pak Wiranto bikin partai. Saya bikin partai. Kita kenapa? Karena kita ingin berbakti. Karena kita pada ujungnya kita mengakui kedaulatan rakyat. Kita tunduk kepada kedaulatan rakyat. Karena itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat. Meminta mandat dari rakyat. Kita tidak mau, TNI tidak mau berkuasa dengan senjata. Pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata.
beliau tampil karena ada vakum, karena ada krisis. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Semua pemimpin berjasa. Saya di sini, saya bisa maju, saya bisa punya keyakinan bahwa kita akan banyak hasil karena landasan yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu sebelum saya. Kita harus akui itu. Nggak mungkin kita membangun dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun. Tapi apa yang dilahirkan oleh presiden-presiden kita, dan tidak hanya presiden, membangun bangsa itu tidak hanya 1-2 orang. Jadi saudara-saudara, apa yang saya ingin sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai purnawirawan dari segi kedinasan benar kita sudah menyerahkan kepada generasi selanjutnya. Tapi sebagai patriot, sebagai warga negara, kalau kita masih punya kemampuan, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa, ya kita harus menyumbang apa yang kita bisa sumbangkan. Karena itu saudara-saudara, kita hargai semua sikap, semua pendapat, tapi tentunya kita harus belajar dari sejarah. Kita harus lihat kenyataan yang sedang berlaku. Bahwa di dunia ini sekarang ya, hanya yang kuat yang survive. Ini fakta dan kenyataan. Negara-negara yang tidak kuat punah. Kenapa dia punah? Dia tidak mampu bertahan. Kenapa dia tidak mampu bertahan? Karena dia tidak bisa mengamankan sumber-sumber kekayaan dia sendiri. Kalau suatu bangsa tidak bisa menguasai sumber kekayaan sendiri, bangsa itu miskin. Sangat sederhana. Saudara-saudara sekalian. Dan kita harus mengerti, mantan prajurit ini harus mengerti. Perang kita tidak inginkan. Perang dahsyat. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk perang. Kita dipaksa. Kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk perang, tidak kita merdeka. Karena Belanda tidak mau memberi kemerdekaan kepada kita. Sama sekarang. Kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara, saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jangan kita anggap enteng kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis, strategis. Setiap saya kemana, negara-negara mana, mereka minta, yang mulia, tolong
kelapa sawit Indonesia kalau bisa prioritas kepada kami. Mesir, Pakistan, India, bahkan Eropa. Ternyata dari kelapa sawit ada 65 atau 67 produk. Di antaranya kita bisa bikin BBM dari kelapa sawit. Negara kita sesungguhnya tidak perlu import BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu, kita import BBM hampir 40 miliar dolar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu import. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perlu saya tayangkan pasalnya? Baik, saya kira waktu sudah habis. Ya, sebelum saya diusir, saya tutup dengan satu slide. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang pejak. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang? Berani, benar, berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi,
ini konsepnya sedang dikerjakan. Insya Allah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 kampus pertama. Nah, sekarang sudah mulai seleksi murid. Syaratnya harus dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Dan salah satu teknik mereka, Kementerian Sosial, PAN-RB dan Badan Pusat Statistik, BPS, karena mereka yang punya data, adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut. Saya minta ditayangkan ada berapa calon peserta. Bisa kelihatan? Jadi ini, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk dari peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan puna, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya apa mungkin? Harus mungkin, dan kita buktikan bahwa kita akan berusaha sekeras-kerasnya. Hanya dengan keberanian, hanya dengan tekad, hanya dengan keyakinan, dan hanya dengan tekad untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti korupsi, yang pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara. Naila akan punya masa depan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa senantiasa beserta kita dalam pengabdian kita yang terakhir. There are no, old soldiers never die. They just fade away. Tapi di Indonesia lain. Old soldiers never die and they never fade away. Until the Almighty God calls us. Kalau udah dipanggil apa boleh buat. Selama masih ada nafas di badan kita, diajarkan oleh senior-senior kita. Diajarkan oleh Patri. Berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Selama masih ada hajat di kandung badan, merah putih di dada, tidak akan pernah berhenti berjuang. Terima kasih, selesai. Semoga kita terus semangat. Terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Wartawan coba di-delete yang enggak benar. Yang baik tayangkan. Terima kasih, selesai.